Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Suendri, seorang dosen muda dari Amik Royal Kisaran, Sumatera Utara. Video yang saudara tonton ini merupakan video tutorial saya yang pertama dalam mata kuliah web programming. Oke, untuk mata kuliah web programming, saya menggunakan 3 buah software ataupun aplikasi. Yang pertama, untuk server dan database-nya saya menggunakan SAM karena sudah dibundel keduanya di dalamnya. Kemudian browsernya saya rekomendasikan menggunakan Mozilla Firefox. Kemudian yang ketiga, sebagai editornya saya menggunakan Adobe Dreamweaver CS6. Baik, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan adalah silakan saudara jalankan Apache sama MySQL yang terdapat dalam SAM control panelnya. Saudara boleh double klik SAM control panelnya. Oke. Kemudian untuk menjalankannya silakan saudara tekan tombol start. Ini mungkin sudah saya start tadi seperti ini. Ini mungkin MySQL-nya sudah running duluan. Oke, untuk menjalankannya kita tekan tombol start ya. Kemudian SAM control panel ini, aplikasi control panelnya boleh saudara exit. Apache sama MySQL akan tetap berjalan. Atau kalau seandainya saudara tidak ingin exit, saudara boleh minimize ke bawah. Atau mungkin saya exit, dia akan tetap bisa jalan. Kemudian yang kedua, kita gunakan browser. Gunakan browser yang terbaru untuk tampilan lebih bagus. Misalnya di sini saya gunakan Mozilla Firefox. Pada saat tutorial ini saya buat, saya ada di versi 3.2.0. Oke, ini yang kedua ya. Kita boleh untuk cek apakah SAM dan Apache sama MySQL nya sudah jalan. Anda boleh ke localhost/phpMyAdmin untuk ke manager dari MySQL kita. Ini dia phpMyAdmin dari SAM yang sudah kita aktifkan tadi, Apache sama MySQL nya. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan Adobe Dreamweaver CS6 ya. Oke, mungkin yang terbaru ada Adobe Dreamweaver CC ya. Kalau yang terbaru kita gunakan Adobe Dreamweaver CS6. Oke, ini dia tampilan Adobe Dreamweaver CS6 ya. Oke, sebelum kita lanjut, ini editor kita sudah ready, kemudian browser kita sudah ready. Sebelum kita lanjut untuk pembuatan websitenya, kita langkah pertamanya adalah membuat database ya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya database itu berfungsi untuk penyimpanan data. Kita tidak mungkin membuat website dengan komplit yang ada penyimpanan datanya kecuali kita sudah punya database ya. Oke, kita menuju localhost/phpMyAdmin. Pastikan di browser saudara localhost/phpMyAdmin. Langkah pertama adalah kita buat satu buah database baru di sini. Misalnya kita beri namanya db latihan 1. Khusus untuk mahasiswa saya, agar tidak terjadinya kesalahan atau untuk memperkecil resiko kesalahan, ada 3 aturan main yang saya terapkan di kelas saya untuk pembuatan nama database. Seperti yang sudah sering saya terangkan ke mahasiswa saya semua. Yang pertama, gunakan huruf kecil. Ini semuanya huruf kecil, tidak ada saya gunakan huruf besar. Sebenarnya Anda boleh saja, cuman nanti ketika penulisan di tempat lain, Anda mungkin bisa saja lupa apakah D-nya besar atau B-nya besar gitu. Kapital ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi gunakan semuanya huruf kecil, tidak perlu huruf kapital. Ini saya sudah cukup ya, karena ini dalam proses belajar ya, atau dalam proses kuliah. Kemudian yang kedua, semuanya disambung, tidak ada yang pakai spasi. Jadi jangan gunakan spasi. Nanti di tempat lain Anda gunakan spasi, perintahnya salah apalagi menggunakan command line ya. Kemudian yang ketiga, dia unik. Unik itu artinya belum ada database yang
dengan nama yang sama. Ini Anda lihat di sini, nama DB latihan 1 ini belum ada. Nah, jadi kita bisa membuat database dengan nama unik. Itu 3 tadi ya. Saya ulangi. Pertama, gunakan huruf kecil. Kemudian yang kedua, tidak ada spasi. Yang ketiga, unik. Unik itu artinya tidak ada yang sama. Oke, great. Oke, database kita sudah ada. Anda bisa lihat di sebelah kiri atau mungkin di atas ya. Server localhost database-nya DB latihan 1 yang kita buat tadi. Kemudian selanjutnya, Anda boleh impor database yang telah saya sediakan di kelas ya. Database-nya sudah saya sediakan di kelas, nama database-nya DB Rapport. Gunakan menu import. Pastikan saudara ada di database DB latihan 1. Ini saya kembali ke halaman awal. Ini Anda lihat DB latihan 1 di sini. Ini artinya di halaman depan. Kita tidak ada di database manapun. Silakan Anda klik DB latihan 1. Anda berarti ada di dalam database DB latihan 1. Oke, DB latihan 1. Kemudian pilih import. Browse. Silakan pilih kemana database yang kita letakkan di latihan ya. Di laboratorium itu kan ada database khusus untuk mata kuliah web programming. Kalau saya di sini saya letakkan di dokumen namanya DB Rapport, ekstensinya .SQL. Anda tinggal gunakan, silakan di open, kemudian go. Go-nya ada di bawah. Kalau tampilan yang terbaru mungkin ada yang lebih baru, PHP admin-nya, tombolnya ada di sebelah kiri. Ini di kanan. Oke, go. Baik, kalau tidak ada masalah, database saudara berhasil diimport. Di sini dengan warningnya warna hijau ya. Ada checklist import has been successful katanya. Sudah sukses. Nama-nama tabelnya akan muncul di sebelah kiri. Anda lihat, semua tabelnya ada di sini. TB ini maksudnya tabel. Saya sengaja menyingkatnya biar berbeda dengan nama database. Kalau database itu saya awali dengan DB artinya database ya. Sini semuanya ada, sudah saya sediakan. Oke, kita tinggalkan database-nya. Database-nya udah selesai, ada 7 tabel. Ini saya minimize. Kemudian silakan ke Dreamweaver Anda. Ada Dreamweaver CS6. Sebelum kita memulai, apapun yang saudara lihat di sini, langkah pertama yang kita lakukan adalah pembuatan site. Itu langkah pertama. Jadi tidak usah gunakan ini misalnya. Anda tidak perlu ke sana. Pertama yang kita lakukan adalah pembuatan site. Site ada di sini. Anda boleh langsung dari new site atau Anda boleh ke kolom manage site dulu. New site itu berarti langsung pembuatan situs baru, atau kalau Anda ragu, Anda boleh ke manage site terlebih dahulu. Manage site itu nanti di sana muncul semua situs yang pernah Anda buat ya. Kita dari sini aja dulu manage site gitu. Anda lihat di sini situs kita masih kosong ya. Karena memang di desktop saya belum pernah ada latihan sebelumnya ya. Oke, site kita masih kosong. Kemudian pembuatan site baru, Anda boleh pilih menu atau tombol new site. Di sana ada notifikasinya, create new site ini. New site. Oke. Penamaan situs ya. Apa yang kita gunakan situsnya? Oke, sebelum kita masuk penamaan situs, silakan saudara ke partisi C, kemudian sum htdoc. Folder htdoc ini merupakan folder wajib tempat penyimpanan file website Anda atau file sistem Anda nantinya. Jadi Anda tidak bisa membuatnya ke tempat lain, mungkin di partisi D kalau ada partisi D atau partisi E, kecuali sumnya sudah saudara mapping ya. Tapi kalau dia masih menggunakan pengaturan default, saudara wajib menyimpannya di C sum htdoc. Silakan buat folder baru, di sini new folder, kasih namanya latihan 1. Saya rekomendasikan Anda tetap mengikuti aturan pembuatan nama database tadi ya, ada 3 aturannya ya. Jadi saya tetap menggunakan itu ya. Semua huruf kecil tanpa spasi kemudian unik. Oke. Kemudian kalau Anda tidak ingin ragu, Anda boleh kopikan nama foldernya. Ini artinya di copy nama foldernya. Tujuan saya adalah nama folder ini kita jadikan menjadi
nama situs, nama site nih. Di sini ada site name ya. Jadi kita sesuaikan dengan nama foldernya untuk menghindari risiko kesalahan ya. Boleh ini saudara klik atau di rename bisa juga kayak gini ya. Rename. Kemudian saudara copy nama foldernya. Ini berarti nama foldernya saudara copy ya, bukan foldernya. Kalau foldernya yang lain ya. Ini nama foldernya, di copy. Kemudian silakan kembali ke Adobe Dreamweaver Vercel nama Anda. Oke, site name-nya kita sesuaikan dengan nama folder tadi, paste latihan 1. Kemudian local site folder. Ini kemana folder yang tempat menyimpan website Anda di htdoc tadi gitu. Jadi local site folder ini Anda pilih ke csam htdoc nama folder Anda tadi, tempat penyimpanan latihan 1. Select. Oke, Anda lihat di sini csam htdoc latihan 1 sesuai dengan folder kita tadi ini, latihan 1. Oke, kemudian server. Sebelahnya ada satu lagi server. Server belum ada, kita tambahkan yang baru. Add new server. Oke, server none karena kita ada di localhost ya. Ini kita ada di localhost. Jadi kita samakan dengan nama server kita yang di sini. Kita ketikkan localhost. Connect using ya. Connect using itu bagaimana Anda menghubungi ataupun terkoneksi dengan folder tempat Anda nyimpannya tadi, nyimpan website-nya. Ada di csam htdoc tadi latihan 1. Gimana Anda cara terkoneksi ke sana? Kita gunakan local network. Server folder. Nah, kita pilih lagi ke tempat yang tadi. Biasanya udah otomatis ke sana. Ini tadi csam htdoc latihan 1. Select. Web URL itu apa alamat dari situs yang nanti Anda buat ya, atau Anda latihankan. Karena dia ada di localhost, kita ketikkan localhost / kemudian nama foldernya, nama folder Anda tadi. Di sini paste latihan 1. Oke, ini aja udah cukup basic ya. Ini ada juga advance, basic udah cukup. Oke, Anda lihat localhost, local network, ke tempat foldernya kemana, kemudian web URL-nya localhost / latihan 1, save. Kemudian Anda boleh checklist testingnya. Oke, itu aja untuk pengaturan site. Save. Anda lihat di sini latihan 1. Oke, done. Kalau seandainya tidak ada masalah, Anda bisa lihat di menu file di bagian kanan Anda ya. Di sana sudah muncul site latihan 1, kemudian tempat penyimpanan foldernya csam htdoc latihan 1. Oke, itu untuk video tutorial yang pertama ini, pembuatan site. Mudah-mudahan apa yang saya jabarkan bisa dimengerti oleh mahasiswa sekalian ataupun bagi yang menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat.